Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini untuk sesi kajian kita, spektrum, metafisika, dan logika. Sebelumnya mari kita panjatkan dulu sholawat dan al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, sebelum kita mulai perlu disampaikan dulu malam ini rencananya kita akan membahas tentang, sebentar saya bacakan ya, spektrum wacana metafisika Islam dan logika. Bagaimana warna-warni diskursus para filsuf dalam tradisi Islam terkait metafisika. Kemudian bagaimana spektrum logika dalam tradisi filsafat dan mengapa tradisi Islam begitu dekat dengan logika tradisional. Untuk metafisika nanti saya yang bawakan, Andri Herdianto. Kemudian untuk yang logika itu nanti ada dari Andika Rahman. Panelis ada Teguh Sugiyarto dan Bismillah. Untuk moderator sepertinya saya merangkap juga sebagai moderator begitu. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai dulu saja sesi pertama tentang metafisika. Saya izin untuk share screen ya. Baik, mudah-mudahan sudah muncul ya layarnya di layar. Ntar masih loading. Iya kak, udah jelas kok gambarnya. Baik, jadi kita akan membahas metafisika dalam tradisi Islam. Ini hanya selayang pandang saja karena waktunya tidak memungkinkan untuk mencakup keseluruhan spektrum begitu. Mungkin ini hanya selayang pandang sekilas tentang metafisika begitu. Pertama, ini sebagai pendahuluan, apa sih yang dibicarakan oleh metafisika begitu kan? Jadi dari katanya sendiri sudah kita lihat metafisika begitu, artinya berbicara meta, melampaui yang fisik, metafisika begitu kan. Dengan kata lain juga dia mencoba untuk melampaui fenomena atau penampakan luaran. Jadi dia itu berusaha untuk mencari menelisik hingga ke hakikat batin terdalam hakikat ya. Metafisika itu antara dengan hakikat, hakikat batin terdalam realitas sejauh yang dapat diketahui oleh manusia begitu. Ini mungkin bukan yang terdalam secara hakiki, namun yang setidaknya yang dapat diketahui oleh manusia. Dan juga dengan kata lain berusaha menelisik di balik segala akibat hingga ke akar sebab paling awalnya, atau sebab pertama begitu, paling awal. Nah, karenanya nanti metafisika ini dibagi dalam beberapa cabang ya. Kita lihat slide berikutnya. Ini ada pembagian topik metafisika secara umum dibagi dua, metafisika umum dan metafisika khusus. Kalau secara umum itu berbicara tentang konsep-konsep eksistensi, di konsep begitu di gagasan, sedangkan metafisika khusus berbicara tentang realitas, bukan di gagasan, di realitas yang menjadi objeknya. Dibagi tiga secara umum, teologi filosofis berbicara tentang eksistensi Tuhan, kemudian kosmologi filosofis berbicara tentang eksistensi alam, dan antropologi filosofis berbicara tentang eksistensi manusia gitu. Nah, pembagian ini adalah pembagian secara menyeluruh begitu, terutama dalam tradisi Islam itu seperti ini. Jadi nanti kalau kita coba nanti dalam selayang pandang ini lebih menelisik tentang metafisika umumnya ya, tentang konsep-konsep wujud begitu.
Baik, secara umum di dalam tradisi Islam itu ada 3 madrasah ya, ada peripatetik atau masyaiyah, kemudian iluminasi atau isyraqiyah, dan transendental atau hikmah muta'aliyah. Nah, di sana berbicara tentang antara lain salah satu topik yang hangat itu tentang manakah yang mendasar atau asil gitu ya, asalatul wujud atau asalatul mahiyah. Mana yang lebih mendasar antara wujud dan mahiyah. Wujud itu artinya eksistensi, keberadaan, mahiyah itu artinya kuiditas atau esensi, batasan sesuatu. Ketika kita katakan pohon itu ada, mana yang lebih mendasar di realitas yang mencerminkan hakikat keberadaan realitas luar itu apakah kepohonannya ataukah keberadaannya begitu. Itu menjadi polemik. Kalau di peripatetik itu belum ada isu ini, dia hanya membedakan saja ada wujud ada mahiyah. Baru mulai mengkristal itu di transcendental. Itu mulai dikerucutkan bahwa harus ada salah satu yang asil, tidak mungkin dua-duanya mendasar. Nah, nanti posisinya hikmah transendental akan membawa pada kemendasaran wujud, yaitu yang mendasar adalah eksistensi. Itu nanti akan menceritakan kemudian berkonsekuensi pada kesatuan dan keragaman wujud. Apakah wujud itu satu, eksistensi ya, eksistensi itu apakah satu atau beragam, apakah ada kesatuannya, apakah ada keragamannya. Kalau Ibnu Sina dalam hikmah peripatetik itu menyatakan bahwa kesatuan eksistensi itu hanya dalam konsep. Jadi pohon ada, batu ada, hewan ada, itu ada di situ secara konseptual satu. Namun secara hakikat di alam luaran itu masing-masing berbeda-beda masing-masingnya begitu. Nah, kalau iluminasi itu yang mendasar justru mahiyah. Sedangkan di hikmah transendental bahwa nanti kesatuan dan keragaman wujud itu adalah satunya wujud di dalam berbagai keragaman begitu. Jadi satu itu bukan hanya di dalam konsep tapi juga di dalam realitas itu juga ada kesatuan wujud karena tidak mungkin kita mengambil satu pemahaman yang sama dari realitas yang betul-betul berbeda satu sama lain tanpa kesatuan sama sekali. Ketika kita katakan asbak itu ada, kemudian HP itu ada, maka konsep ada itu pasti terdapat di dalam realitas HP maupun asbak yang ada itu begitu. Maka pasti ada kesatuan di sana. Nah, disinilah sehingga yang membedakan maupun yang menyamakan itu sama-sama dari sisi eksistensinya. Terjadilah yang disebut gradasi wujud atau yang disebut dengan gradasi wujud adalah tingkatan-tingkatan intensitas wujud yang membedakan satu dengan yang lainnya itu hanya dari sisi intensitasnya lebih dahulu atau lebih akhir, lebih kuat atau lebih lemah begitu. Tapi semuanya adalah eksistensi yang satu begitu. Nah, kemudian karena yang mendasar adalah eksistensi, sedangkan substansi itu hanyalah eh, apa namanya sekunder begitu, maka gerak juga bisa terjadi pada substansi. Substansi itu artinya sesuatu yang mandiri di luar ya, seperti biji padi berubah menjadi pohon padi itu substansinya bergerak begitu, bukan hanya pada aksiden gerak itu, bukan hanya pada ruang, waktu, pergerakan-pergerakan aksiden, tapi substansi jati dirinya sendiri bisa berubah, bisa bergerak begitu, selama menumpangi wujud. Nah, kemudian juga adanya kesatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Epistemologi dalam hikmah transendental itu menunjukkan satunya kesatuan ontologis juga gitu. Jadi selain bersifat pengetahuan juga bersifat keberadaan. Maka syarat dari pengetahuan itu adalah terjadinya pemenyatuan antara akil dan makul, antara yang berpikir dengan yang dipikirkan, antara yang mengetahui dengan yang diketahui. Begitu. Ini sedikit ada istilah teknis tentang spektrum eksistensi.
Jadi secara umum eksistensi dibagi dua tadi, gagasan dan realitas, gitu kan. Nah, gagasan tentang eksistensi juga dibagi dua, ada eksistensi mutlak, yakni secara gagasan eksistensi secara mutlak begitu, tanpa batasan, tanpa perikatan, dan ada bagian-bagian atau saham-saham eksistensi, misalkan pada gunung, pada matahari, pada bulan, atau pada manusia, pada hewan, itu kan bagian-bagian eksistensi. Jadi kita bisa membayangkan eksistensi secara mutlak, itu di tingkat gagasan. Sedangkan di tingkat realitas, itu ada unit umum, yaitu eksistensi dengan syarat umum begitu, tanpa batasan. Ini yang dimaksud adalah Tuhan begitu. Kemudian unit khususnya, yaitu yang sudah bercampur dengan mahiyah tadi, sudah bercampur dengan mahiyah, seperti wujud pohon, wujud tumbuhan, begitu kan, wujud hewan, itu sudah terikat dengan mahiyahnya. Nah, jadi secara eksistensi realitasnya itu ada tiga. Pertama, eksistensi dengan syarat tidak, eksistensi murni tanpa mahiyah. Ini yang biasa dikatakan istilah lainnya adalah Tuhan. Kemudian eksistensi tanpa syarat. Eksistensi tanpa syarat ini artinya dia bisa dengan mahiyah, bisa juga tidak. Ini penampakan Tuhan yang paling umum, dia siap untuk dicetak dengan eksistensi syarat sesuatu dengan mahiyah. Nah, itu yang ketiga. Begitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa eksistensi itu seperti pancaran cahaya yang dalam dirinya terang, terang dalam dirinya dan menerangi selainnya, menampakkan dirinya dan menampakkan selainnya. Dia melimpahkan cahaya ke sekitarnya begitu. Nah, kemudian kita bisa masuk ke refleksi sekarang. Di refleksi ini tugas eksistensial kehidupan. Jadi apakah yang menjadi tugas eksistensial kehidupan? Saya pernah merenungkan ini, mencoba berdiskusi dengan seorang di grup begitu. Kemudian jawabannya cukup menarik, dicoba ditawarkan, yaitu saya coba bacakan ya. Adakah tugas kehidupan? Bila ada, apakah itu? Ya, ini tugas yang mesti kita jalankan selama kita hidup. Coba dijawab oleh beliau. Coba kamu pikir di antara seluruh pencapaianmu, hal apa yang sudah kamu kasih buat orang lain, buat orang-orang yang tidak merasakan kesetaraan, keadilan, penderitaan, dan kelaparan di dunia ini. Seperti Tuhan yang terus membagikan kasih-Nya kepada setiap makhluk tanpa mengharapkannya kembali. Yang Dia inginkan hanyalah makhluk ini membagikan lagi kasih yang sudah Ia berikan kepada satu dengan lainnya, supaya dari kita bisa tetap hidup dan menjadi bagian dari siklus kehidupan alam semesta ini yang sudah Ia ciptakan. Mengapa ada banyak kesengsaraan di dunia? Kenapa kebahagiaan tidak merata? Takdir Tuhan yang Dia buat sendiri, lalu manusia dipaksa menerima apa yang Dia kehendaki. Apakah hidup ini keadilan? Jadi dari situ saya coba renungkan bahwa salah satu tugas eksistensi ini masuk ke relevansi begitu ya dari metafisika ini adalah kita mencoba meneladani sifat-sifat eksistensi sehingga kita bisa termanifestasi sifat-sifat eksistensi, si akar dari segala eksistensi ini, akar sebab dari segala eksistensi ini biar bisa memanifest dalam kehidupan kita. Mungkin itu refleksi saya cukupkan sekian. Saya izin stop sharing ya. Baik, Bung Dika sudah bergabung. Selamat bergabung, Bung Dika. Ya, selamat malam. Oke, gimana? Kita langsung masuk sesi 2, logika, spektrum logika. Ya, siap. Ini metafisika udah selesai ya? Udah. Oh iya. Maaf saya terlambat. Ini suara saya terdengar soalnya nih masjid di sebelah lagi tadarusan. Ya, terdengar.
tetap terdengar ya. Syukurlah kalau begitu. Oke, saya coba bagikan layar dulu. Oke. Saya coba bagikan layar dulu ya. Bagikan juga audio perangkat Anda, tombol bisukan. Baik, apakah PPT-nya terlihat, kawan-kawan? Oke, terlihat, silakan. Kita langsung mulai saja ya, kawan-kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat menikmati indahnya bulan Ramadan, berkahnya bulan Ramadan bagi yang Muslim. Saya mohon maaf terlambat karena tadi tarawih di tempat saya itu pas 8:30 selesainya. Jadi saya sampai rumah itu langsung buru-buru nyiapin webinar gitu. Untungnya saya pemateri kedua, jadi bisa dimulai oleh Bang Andre dulu. Baik kawan-kawan, tadi materi pertamanya tentang metafisika sudah disampaikan oleh Bung Andri. Mohon maaf saya tidak ikut. Sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu tentang logika. Jadi pada malam ini saya akan memberikan pembahasan logika yang tidak seperti biasanya. Jadi kawan-kawan biasanya kalau belajar logika, baik di kampus atau baca buku sendiri misalnya, atau mungkin baca buku pengantar logika, diktat logika, dan seterusnya, itu akan menemukan sistem logika tradisional. Tapi malam ini kita akan belajar logika secara umum. Jadi bukan hanya sistem logika tradisional, tapi kita akan melihat logika secara luas dengan kacamata yang lebih luas. Bagaimana itu? Mari kita mulai. Spektrum wacana logika dalam tradisi filsafat. Baik, kita mulai dari sejarah logika dan berbagai sistem logika yang ada dalam khazanah kajian logika. Di Barat, awalnya sistem logika yang pertama kali muncul ialah logika tradisional atau logika Aristotelian. Nah, jadi kita tahu ya bahwa Aristoteles ini dikenal sebagai bapak logika. Beliau adalah orang pertama yang mencoba menyusun kaidah-kaidah berpikir, metode-metode inferensi secara sistematis seperti itu. Jadi, apakah sebelum Aristoteles sudah ada logika? Tentu iya. Sokrates, Plato, para filosof sebelum Sokrates, ya prasokratik, mereka semua menggunakan logika dalam argumentasi mereka. Akan tetapi, logika yang dirumuskan secara sistematis, metodis menjadi satu bidang kajian yang tertentu, itu baru terjadi di tangannya Aristoteles. Baru ada di tangannya Aristoteles semasa beliau hidup. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam perjalanannya nanti di era modern, nanti akan muncul juga yang disebut dengan logika dialektis atau dialektika yang terdiri dari dialektika idealis, ya ini dialektikanya Hegel, kemudian dialektika materialis dan dialektika mekanis. Nah, ini nanti kita akan bertemu dengan Marx, kemudian Friedrich Engels, kemudian dengan Mao Zedong dari Tiongkok. Nah, tapi dialektika ini perlu diketahui, dialektika ini sebenarnya lebih merupakan kajian ontologi ketimbang logika sebenarnya ya. Hanya saja kadang-kadang dia disebut dengan istilah logika dialektis, tapi sebenarnya isinya adalah pembahasan ontologi, bukan suatu sistem logika sebenarnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan logika modern. Logika modern ini atau disebut juga dengan logika matematika atau logika simbolik, ini di dalamnya terbagi dua. Jadi logika modern ini terbagi dua, ada logika klasik dan ada logika non-klasik. Logika klasik ini adalah logikanya Frege Russell atau disebut juga logika standar. Jadi kawan-kawan kalau kita lagi ngomong konteks logika, kemudian disebut logika klasik, kawan-kawan jangan menyangka itu maksudnya adalah logika Aristoteles yang zaman Yunani itu. Jadi mentang-mentang namanya logika klasik, kemudian berarti logika zaman dulu ya, zaman abad klasik, zamannya Aristoteles. Tidak. Dalam konteks ini logika klasik maksudnya adalah, jadi logika di Barat itu dibagi dua, ada logika tradisional, logikanya Aristoteles dan seterusnya itu, para pengembang-pengembangnya. Kemudian ada logika modern.
atau logika matematika, logikanya Frege Russell. Nah, jadi ada dua era gitu ya, logika tradisional dimulai Aristoteles dan logika modern dimulai oleh Frege dan Russell. Nah, logika modern ini dibagi dua, logika modern yang mainstream dan logika modern yang perkembangan dari yang mainstream ini. Nah, logika modern yang mainstream itu namanya logika klasik. Jadi logika modern yang klasik gitu loh. Logika modern yang awal, tapi awal Aristoteles gitu. Itu yang jangan disalahpahami. Nah, logika klasik atau disebut juga dengan logika standar, ini ada lawannya, yaitu logika non klasik, disebut juga sebagai logika alternatif. Seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya antara logika klasik dengan logika non klasik? Jadi kalau logika klasik ini sebenarnya dibangun dari satu sebuah prinsip ya, bukan sebuah ya, 3 prinsip yang sebenarnya sama dengan prinsip yang didirikan oleh Aristoteles. Nah, logika non klasik ini mencoba untuk menerobos itu. Nanti kita akan lihat di studi komparatif di belakang. Ini kita sejarahnya dulu aja dan berbagai sistem logikanya. Nah, logika klasik ini terbagi dua, ada logika proposisional dan logika predikat. Sementara logika non klasik sebagai lawan dari logika klasik itu terbagi lagi menjadi banyak sistem logika. Dan logika non klasik ini masih terus berkembang. Dia adalah kajian yang hidup sampai hari ini. Masih berkembang logika non klasik ini ya. Logika modern itu berkembang dalam konteks logika non klasik. Nah, di antara berbagai sistem logika non klasik tadi, lawannya logika klasik, itu ada logika komputabilitas, ada semantik dinamis, ada logika banyak nilai, yang nanti terbagi jadi logika 3 nilai dan logika fazi atau logika kabur. Kemudian ada logika intuisi, logika intuisionistik, kemudian ada logika linier, konsisten atau logika paradoks yang di dalamnya ada logika relevansi, kemudian ada logika kuantum, logika non monotonik, dan logika non reflektif atau logika Schrödinger. Nah, di dalam logika modern itu juga terdapat sistem logika modal. Jadi logika modal ini sebenarnya dia masih mengikuti hukum-hukum dari logika klasik, hanya saja dia menambahkan dua operator yang disebut dengan kotak dan ketupat gitu. Jadi dengan logika modal ini, jadi sebenarnya logika modal ini logika klasik, tapi kita bisa bicara modalitas, niscaya dan mungkin. Ini logika modal, seperti itu. Nah, logika modal ini nanti ada bagiannya lagi ya, macam-macam lagi. Ada logika modal K, S4, S2, S5, S0,5 dan seterusnya. Nah, itu ceritanya di barat, kawan-kawan ya. Bang Dika, sebenarnya Bang Dika dari tadi ngomong apa sih? Saya pusing dengernya gitu. Sebenarnya itu nggak perlu dipusingin kawan-kawan. Intinya saya hanya ingin menceritakan bahwa ingin memberi gambaran bahwa logika yang ada di dalam khazanah pemikiran itu bukan hanya logika Aristoteles. Jadi jangan dipikir bahwa logika Aristoteles, logika tradisional yang biasa kita pelajari di diktat dan seterusnya, itu adalah satu-satunya sistem logika yang ada di dunia. Itu sebenarnya. Inti yang mau saya sampaikan itu, bahwa ada logika yang lain. Sebenarnya poinnya cuma itu. Poinnya cuma itu sebenarnya. Jadi tidak perlu terlalu dibingungkan. Nah, itu cerita, itu berbagai sistem logika di barat. Bagaimana dengan logika di timur? Di timur, logika itu berkembang di tradisi Tiongkok dengan di tradisi India, filsafat India. Di Tiongkok ada logika Mohis. Jadi kita tahu ya, kalau kita belajar filsafat Cina atau filsafat Tionghoa atau filsafat Tiongkok, itu kita akan menemukan 4 aliran besar. Apa saja itu? Konfusianisme, Mohisme, Taoisme, dan legalisme. Nah, di antara 4 aliran ini, ada satu aliran namanya Mohisme atau Mojia. Ya. Mojia atau Mohisme ini, dia punya sistem logika. Punya sistem logika. Nah, yang kemudian disebut sebagai logika Mohis. Kemudian ada juga logika India. Yang nanti logika India ini terbagi lagi menjadi ada Vaisheshika, logika Catuskoti, Nyaya, logika Jain, logika Buddhis, dan logika Noya-Nyaya. Seperti itu. Nah, tapi perbandingannya ya kawan-kawan, logika India ini punya suatu teknik inferensi yang sangat canggih yang membuat para
para pengkaji, para peneliti, para sarjana di Barat itu tertarik dengan logika India. Bahkan ada metode inferensi di logika India itu tidak bisa di cover oleh logika Aristoteles, nggak bisa, saking canggihnya. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa kajian logika itu awalnya hanya dimiliki oleh dua bangsa, yaitu bangsa India dan bangsa Yunani. Seperti itu. Meskipun sebenarnya tradisi logika asli itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada dari Yunani, kemudian ada dari India, kemudian ada dari Tiongkok. Sebenarnya 3. Nah, tapi yang dari Tiongkok ini sekedar ada, tapi para logikawannya tidak produktif. Jadi perkembangan logika Cina itu tidak pesat. Yang pesat itu Yunani dengan India. Seperti itu. Makanya meskipun tradisi asli ada 3, tapi karena yang Cina ini nggak produktif, nggak pesat, nggak signifikan dan seterusnya, maka disebut, ada yang mengatakan logika itu pada awalnya hanya milik dari 2 bangsa, yaitu bangsa Yunani dan bangsa India. Bahkan logika India ini segitu canggihnya, sampai-sampai ada metode inferensi yang logika Aristoteles nggak bisa mengcover itu. Dan menginspirasi banyak para tokoh dari Barat di era-era setelah Aristoteles bahkan seperti itu. Nah, itu di timur. Kemudian logika tradisional yang berasal dari Yunani, logika Aristoteles tadi itu masuk ke dunia Islam. Masuk ke dunia Islam. Jadi logika yang ada di pondok mantek, kalau bahasa di dalam tradisi Islam itu logika itu lebih sering disebut mantik. Nah, mantik pondok pesantren, mantik yang dipelajari di UIN dan seterusnya, itu adalah logika Aristoteles yang diislamisasi. Sebenarnya logika Aristoteles yang diislamisasi. Kita akan lihat nanti di studi komparatifnya. Apa perbedaan logika Aristoteles yang masih murni, logika Aristoteles, dengan logika Aristoteles yang sudah masuk ke dunia Islam. Jadi mantik ini suatu cabang filsafat yang tadinya asing dari ajaran Islam, tapi berkat Imam Ghazali, mantik ini bisa masuk ke dalam kajian-kajian keislaman, bahkan menjadi bagian dari ortodoksi. Ini atas perannya Ghazali. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan lakukan studi komparatif sekarang. Pertama, kita akan komparasikan antara logika tradisional dengan seluruh sistem logika lainnya. Jadi, kita lihat ya, ada dominasi dalam kajian logika, bahwa, coba kawan-kawan, kalau kawan-kawan kuliah di UIN misalnya di kampus saya, kalau dapat mata kuliah logika yang dipelajari itu logika Aristoteles. Bukan logika Cina, bukan logika India, bukan logika matematika, bukan. Kalau kawan-kawan baca buku pengantar logika, misalnya pengantar logikanya Karomani, yang disuguhkan juga Aristoteles. Kalau kawan-kawan baca buku logikanya Bapak Mundiri, itu pun yang dikasih logika Aristoteles. Jadi seakan-akan kalau disebut logika, orang itu langsung kebayangnya ya logikanya Aristoteles itu. Logika tradisional, seakan-akan seperti tidak ada logika yang lain ya. Seperti itu. Jadi seharusnya kalau kita menulis buku, kita perlu membuat spesifikasi pada judul buku kita, logika Aristoteles atau logika tradisional. Seperti itu. Tapi kalau kita sebut logika saja, ini sebenarnya terlalu luas. Kita sudah sebut logika saja, tapi ternyata isinya cuma logika Aristoteles, nggak ada logika Cina, nggak ada logika India, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya artinya di sini kelihatan ada monopoli istilah logika itu. Sebenarnya, saking populernya, saking terkenalnya logika Aristoteles, saking keakbaran logika Aristoteles ini. Seperti itu kawan-kawan. Kawan-kawan lihat diktat-diktat logika, referensi-referensi logika itu rata-rata ya isinya Aristoteles, logika Aristoteles. Nah, bagaimana dengan logika tradisional atau logika Aristoteles yang tadi dibandingkan dengan logika Catuskoti, logika modern, dan juga logika dialektis? Kita tahu di dalam logika tradisional itu ada 3 hukum berpikir yang dirumuskan oleh Aristoteles. Yang pertama adalah asas identitas, bahwa A adalah A, bahwa sesuatu itu identik dengan sesuatu itu sendiri. Kemudian ada asas non-kontradiksi, bahwa mustahil A sama dengan B, sekaligus A tidak sama dengan B. Ini mustahil. Kemudian ada asas tiada jalan tengah ya. Jadi mustahil tidak
A sama dengan B, sekaligus tidak, A tidak sama dengan B. Ini mustahil, pasti salah satu dari itu. Nah, ini adalah satu hukum-hukum berpikir yang kelihatannya sulit dibantah ya, seperti itu. Tapi ternyata di jauh-jauh hari di logika Catuskoti, misalnya di tradisi India, logika Catuskoti ini salah satu sistem logika dalam India. Ternyata di sana mereka sudah menemukan 5 sudut dari nilai kebenaran. Jadi ada benar, salah, benar sekaligus salah, tidak benar sekaligus tidak salah, dan ketika 4 nilai ini bergabung menjadi satu. Jadi ada 5 nilai kebenaran. Seperti itu. Nah, kemudian di logika modern, tadi sudah saya singgung, logika modern terbagi 2, ada logika klasik dan logika non-klasik. Logika klasik itu berdiri di atas prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip logika tradisional. Logikanya Frege Russell itu senada prinsipnya dengan logika Aristotelian. Kenapa? 3 prinsip di dalam logika klasik itu adalah satu, asas dui nilai, hanya ada 2 nilai, benar atau salah, nggak ada nilai lain. Kemudian asas non-kontradiksi dan asas tiada jalan tengah. Ini kan mirip ya. Nah, tapi kemudian muncul logika non-klasik di dalam tradisi logika modern itu untuk mencoba membantah logika klasik. Jadi mengembangkan sistem-sistem logika yang nggak seturut dengan hukum-hukum logika klasik seperti itu. Nah, kemudian ada juga dialektika, Hegel, Marx, dan seterusnya itu yang mengatakan bahwa A sekaligus non-A. Seperti itu. Ini beda banget sama Aristoteles yang berpendirian A adalah A, kan, hukum identitas, asas identitas. Nah, mereka menyatakan A itu sekaligus non A. Jadi ada dialektika ya, bahwa hal-hal itu berdialektika. Ketika kita melihat sesuatu ada dialektika, dan ketika kita melihat A ada non A pada diri A itu. Ini dialektika dalam kajian ontologi. Meskipun Aristoteles sudah mengkritik itu dari jauh-jauh hari. Aristoteles bilang bahwa A sekaligus non A itu kontradiksi, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Bagaimana kita memahami A sekaligus non A? Itu nggak bisa diterima akal menurut Aristoteles. Tapi kemudian kajian dialektika ini tetap berkembang nyatanya, terlepas dari berbagai kritik itu di tangan Hegel, Marx dan kawan-kawan yang mereka mengambil saripatinya dari Heraklitos di era Yunani kuno dulu. Nah, kemudian kita juga akan bandingkan logika tradisional dan logika mohis. Nah, ini dia. Jadi saya melihat kalau antara logika India dengan logika tradisional ini agak benturan seperti itu ya, saya melihat ada kesesuaian antara logika Yunani sama logika Cina. Karena begitu saya belajar logika Cina, saya merasa nggak begitu beda gitu. Jadi di logika Cina ini mereka menyatakan bahwa mustahil suatu hal punya 2 sifat yang bertentangan. Ini kan hukum non kontradiksi di dalam logikanya Aristoteles kan. Kemudian mustahil suatu benda itu tidak punya sifat tertentu, tapi juga non sifat tertentu itu. Ini kan asas tiada jalan tengah dalam logika Aristoteles. Seperti itu. Artinya berdiri di atas prinsip-prinsip yang sama. Seperti itu. Meskipun Aristoteles dan orang-orang Cina ini mungkin nggak pernah ketemu ya. Nah, tapi mereka seperti sampai pada suatu pendirian yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam logika Cina itu ada pola-pola penyimpulan namanya Shi Erran dan Shi Erburan. Jadi kawan-kawan yang asik belajar logika Aristoteles, antek-antek Aristoteles tapi nggak pernah jalan-jalan ke Cina, ke tradisi timur, mungkin nggak pernah dengar. Jadi kalau di Aristoteles itu kita kenal ada deduksi, induksi, kemudian analogi, deduksi kebagi lagi, ada inferensi langsung, silogisme, yang induksi terbagi lagi, segala macam. Nah, di Cina itu juga ada semacam deduksi, namanya Shi Erran dan Shi Erburan. Jadi kalau Shi Erran itu contohnya begini. Kuda adalah hewan, maka menunggang kuda adalah menunggang hewan. Ini namanya Shi Erran. Jadi dia pada proposisi yang afirmatif, proposisi yang positif, seperti itu. Misalnya lagi, ayahmu adalah manusia, maka menyakiti ayahmu berarti menyakiti manusia.
Seperti itu. Ini namanya syi'ran. Kemudian ada yang pada proposisi negatif, namanya syi'erburan. Jadi kebalikannya ya. Jadi seperti misalnya perampok adalah manusia. Menyukai perampok bukan berarti menyukai manusia. Kenapa? Ya karena nggak semua manusia itu perampok. Seperti itu. Orang orang pelit adalah orang. Membenci orang pelit bukan berarti membenci semua orang. Ini namanya syi'erburan. Nah, tapi sayang sekali logika Cina ini mereka para logikawannya tidak produktif karena mungkin kalau kita lihat sejarah Cina itu ya, mereka lebih fokus ke mungkin ke etika gitu ya, termasuk kepada politik. Jadi mungkin kaji logika ini kurang diminati di Cina waktu itu. Sehingga tidak berkembang signifikan. Yang berkembang signifikan adalah logika Aristoteles. Meskipun kalau kita lihat prinsip-prinsipnya, deduksi-deduksinya itu aroma-aromanya sama. Bahkan kayak si erburan itu bisa direduksi ke silogisme menurut saya sebenarnya, ya kan? Yang kuda adalah hewan tunggangan. Menunggangi kuda berarti menunggangi hewan tunggangan. Nah, jadi itu seperti kan semua kuda adalah hewan tunggangan. Saya menunggangi kuda, berarti saya menunggangi hewan tunggangan. Kalau kita reduksi ke logika Aristoteles kan gitu kan. Artinya sebenarnya ada kedekatan keserasian antara logika Cina sama logika Yunani gitu. Nah, kemudian ada lagi kita bisa bandingkan antara logika Buddhis dengan dengan mantik ya. Jadi ini masalah aspek epistemologis. Jadi dalam logika Buddhis itu ada muatan-muatan logika material, ada muatan-muatan isi dari penalaran, bukan hanya bentuk penalaran. Nah, makanya kalau orang Barat mungkin akan berkata, wah ini bukan logika, ini epistemologi, mungkin mereka akan bilang begitu. Jadi antara logika dan batas definitif ya antara logika dengan epistemologi ini menjadi bias. Sekarang kalau saya tanya, apa perbedaan antara logika dengan epistemologi? Di mana titik perbedaannya? Epistemologi mengurusi isi dari penalaran. Sementara logika itu mengurusi bentuk dari penalaran. Harusnya begini. Misal, saya beri contoh. Apa bedanya isi dengan bentuk? Contoh. Semua laki-laki akan melahirkan. Andika adalah laki-laki, maka Andika akan melahirkan. Nah, secara alur ini logis. Kalau memang semua laki-laki akan melahirkan dan Andika itu laki, ya berarti sah disimpulkan Andika akan melahirkan. Secara logika logis, tapi secara epistemologis premis satunya salah. Dan konklusinya salah. Bagaimana mungkin kita katakan semua laki-laki akan melahirkan? Jadi logika itu tidak mengurusi isi tiap proposisi dalam argumen itu benar apa salah, dia nggak peduli. Logika itu hanya melihat alurnya. Kalau begini-begini, maka sah disimpulkan begini. Tapi apakah isinya benar salah itu bukan wilayah logika. Itu sudah masuk ke epistemologi. Tahu dari mana kamu bahwa Andika akan melahirkan? Tahu dari mana bahwa Andika itu laki-laki? Tahu dari mana bahwa semua laki-laki akan melahirkan? Ini sudah dipertanggungjawabkan di dalam mahkamah epistemik. Bukan lagi di mahkamah logika. Seperti itu. Nah, tapi dalam logika Buddhis, seperti bias. Muatan-muatan epistemologis itu masuk ke dalam kajian logika. Maka tadi saya katakan, orang Barat kalau melihat ini, mereka akan bilang, ini bukan logika, ini epistemologi. Dan itulah yang terjadi pada logika yang masuk ke dunia Islam. Nah, ini perbedaannya. Logika Aristotelian, logika Yunani tadi, begitu masuk ke dunia Islam, itu dipernak-pernik oleh para filosof Muslim, diislamisasi gitu ya, digunakan untuk kepentingan doktrin Islam, untuk usul fikih, untuk ilmu kalam, untuk akidah Islam dan seterusnya. Dan mereka juga menambahkan muatan-muatan epistemologis. Jadi di situ ada pembahasan tentang muqaddimatul yaqiniyat, ghairul yaqiniyat. Ini premis-premis yang meyakinkan, premis-premis yang di luar selain yang meyakinkan. Ini kan sudah masalah epistemologi. Ada premis dari akal, dari panca indera segala macam. Ini kan sudah masalah epistemologi sebenarnya, bukan lagi logika. Jadi ada pergeseran definisi. Yang logika itu seharusnya adalah studi tentang bentuk-bentuk penyimpulan yang sahih, yang sah gitu. Nah, di dalam mantik pondok pesantren, mantiknya orang Islam itu bergeser.
Mantik itu mungkin dipahami sebagai teknik berargumentasi atau gimana gitu. Definisinya sudah bergeser karena ada bincang-bincang epistemologis juga di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat apa namanya 6 karya Aristoteles tentang logika itu disatukan jadi namanya organon. Jadi apa itu organon? Organon itu adalah kumpulan dari 6 buku logikanya Aristoteles. Seperti itu. Menurut orang Barat itu hanya ada 6 buku di situ. Tapi oleh orang Islam itu ada 2 buku Aristoteles lagi dimasukin juga ke dalam kelompok organon. Jadi ada 8. Makanya kalau kita belajar logika Aristoteles, tapi yang versi orang Islam, yang sudah jadi mantek, yang sudah masuk ke tradisi Islam, itu nanti ada retorika, ada jadaliyah, debat gitu ya, kemudian ada puisi. Nah ini kata orang Barat, ini nggak masuk. Yang kayak retorika, debat, puisi, ini nggak masuk logika. Tapi sama orang Islam dimasukin. Makanya kalau kita tanya ke orang Barat, organon itu isinya berapa buku? 6 buku karya Aristoteles. Tapi kalau kita tanya ke para filsuf Muslim, organon itu isinya berapa? Isinya ada 8 karya Aristoteles. Jadi ada perbedaan seperti itu ya. Ada logika Aristoteles tadi meskipun sebenarnya ya kurang lebih mirip, logikanya dalam tradisi Islam dengan logika Yunani itu kurang lebih mirip, tapi di tangan orang Islam itu dipernak-pernik, diislamisasi dan ditambah-tambahi sama orang Islam, kira-kira seperti itu. Nah kemudian bagaimana perbandingan antara logika tradisional dan juga logika modern? Nah, jadi kita bisa lihat bahwa logika tradisional ini adalah kajian yang bisa dikatakan sudah nggak hidup. Kalaupun hidup ya sedikit-sedikit doang, dipernak-pernik dikit doang. Jadi dia seperti kajian yang sudah selesai, seperti itu. Nah, tapi kalau logika modern, terutama di wilayah logika non-klasiknya itu masih kajian yang hidup dan berkembang sampai sekarang penelitian tentang logika itu. Jadi terus berkembang, seperti itu. Nah, dan kita bisa lihat ya bahwa logika tradisional ini cenderung seperti logika di bidang sosial humaniora. Jadi kawan-kawan kalau kuliah di jurusan hukum, kuliah di jurusan politik, kuliah di jurusan psikologi, nah kawan-kawan ketemunya sama logika yang ini. Kalau kawan-kawan dapat mata kuliah logika, itu ketemunya pasti logika Aristotelian, logika tradisional. Tapi kalau kawan-kawan kuliah di matematik, di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, misalnya ambil jurusan matematika atau jurusan fisika, terus dapat mata kuliah logika gitu, ambil jurusan kimia dapat mata kuliah logika, kalian akan dapat logikanya logika klasik, logikanya Frege Russell itu, logika yang itu bagian dari logika modern kan, seperti itu. Tapi saya nggak tahu dapat logika non klasiknya enggak gitu. Jadi seperti logika Aristotelian ini logikanya anak IPS, logika modern ini logikanya anak IPA, gitu, bisa dikatakan begitu. Nah, kemudian dari aspek ontologis juga kelihatannya berbeda. Bukan kelihatannya, memang. Jadi meskipun sebenarnya antara logika Aristoteles dan logika modern ya, itu dibangun di atas bukan logika modern, maaf. Logika Aristoteles dengan logika klasik dalam logika modern itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang sama. Tapi ada perbedaan dari aspek ontologis. Jadi logika Aristoteles ini hanya bisa bicara tentang hal-hal yang real atau dianggap real. Seperti itu. Jadi dia tidak mempertimbangkan kalau wujud internal dan wujud eksternal. Tapi kalau dalam logika klasik, Frege Russell, ontologinya lebih luas. Mereka mempertimbangkan wujud zihni dan wujud khoriji. Kalau istilah filsafat Islam itu. Jadi ada kasus di mana proposisi dalam segi 4 oposisi itu, proposisi A dan E sama-sama benar, tapi ternyata I sama O-nya salah. Nah ini dalam logika tradisional nggak dimungkinkan dalam logikanya Aristoteles. Seperti itu. Nah, kemudian juga perbedaannya adalah simbolisasi. Jadi sebenarnya meskipun logika Frege Russell itu dikembangkan atas logikanya dengan prinsip yang serupa dengan logika Aristotelian, tapi ada simbolisasi seperti itu. Jadi logika Aristoteles itu disimbolisasi sehingga jadi lebih irit penulisan gitu. Jadi misalnya kayak kalau di logika Aristoteles logika Aristotelian kita menggunakan seperti jika P maka Q misalnya gitu. Nah kalau di logika klasik itu kita nggak menulis jika P maka Q, cukup ditulis P terus panah ke kanan Q. Jadi sangat matematis. Nah
itu cerita ya, itu sejarah berbagai sistem logika yang ada, dan kita sudah coba komparasikan berbagai sistem logika itu seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke inti pembahasan, kita kerucutkan ke logika tradisional. Logika tradisional itu apa sih sebenarnya? Logika tradisional atau disebut juga sebagai logika Aristotelian itu adalah logika yang awalnya disusun oleh Aristoteles, khususnya logika silogistiknya itu ya, yang silogisme kategoris itu. Kemudian dikembangkan oleh beberapa pihak lainnya seperti kaum Stoa dan para logikawan abad pertengahan. Nah, jadi adalah salah kalau logika formal Aristotelian itu dikatakan bahwa seluruh punya temuannya Aristoteles. Salah. Aristoteles hanya merintis. Dia yang mempelopori berdirinya sistem logika tersebut. Makanya disebut logika Aristotelian. Tapi bukan berarti seluruh bangunan, seluruh konstruksi sistem logika itu temuannya Aristoteles. Enggak. Memang betul Aristoteles memulai dia yang meneliti tentang silogisme kategoris yang ada 24 yang valid seperti itu. Itu beliau. Tapi kemudian ada perkembangan yang lain seperti misalnya kalau silogisme kategoris itu bicara hubungan subjek dan predikat, ada perkembangan dari kaum Stoa di mana kita bicara proposisi hipotetis, misalnya jika maka, dan, atau, dan seterusnya. Jadi bukan subjek dengan predikat, tapi proposisi dengan proposisi sudah bicaranya. Nah ini di tangan kaum Stoa. Kemudian berkembang juga di tangan para logikawan yang lain, seperti misalnya Leibniz, menambahkan prinsip keempat yaitu prinsip cukup alasan. Kemudian ada John Stuart Mill yang menambahkan metode induksi sebab akibat, dan seterusnya. Jadi Aristoteles hanya pelopor, hanya peletak batu pertamanya, tapi bukan berarti seluruh bangunan itu Aristoteles yang bikin mentang-mentang namanya logika Aristotelian, tidak seperti itu. Nah, kedudukan logika tradisional di dalam kancah kajian logika tradisional ini adalah salah satu sistem logika dari sekian banyak sistem logika yang ada. Nah ini, hanya ada 3 tradisi logika asli, yaitu logika Yunani, logika Cina, dan logika India. Logika tradisional inilah logika yang berasal dari tradisi Yunani. Dan logika yang umumnya dipelajari, itu adalah logika tradisional. Selain logika klasik, logika Frege Russell itu. Seperti itu. Nah ini sejarahnya ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa baca, bisa minta rekamannya sama Bung Andri, karena beliau rekam. Nanti kawan-kawan bisa, mungkin kalau mau baca PPT-nya ulang, atau mungkin mau dengar ulang penjelasan kami berdua, itu bisa minta rekaman sama Bung Andri karena direkam. Yang mau minta PPT-nya juga bisa WA kami, nanti kami kirim PPT-nya, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang saatnya kita lakukan diskusi. Nah, ini sebenarnya inti yang mau saya sampaikan malam ini. Pertama adalah tentang kutipan Immanuel Kant. Immanuel Kant pernah berkomentar tentang logika Aristotelian, tentang logika tradisional, bahwa logika Aristotelian ini dalam waktu yang sangat lama tidak bisa tergoyahkan. Itu adalah logika yang bertahan, prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidahnya, dan seterusnya tidak terbantahkan, dan itu sudah membuktikan bahwa logika Aristoteles ini adalah logika yang sudah valid, yang sudah final, yang sudah sempurna lah gitu, yang sudah ajak gitu, sudah jadi gitu. Nah itu katanya Aristoteles, katanya Immanuel Kant. Kira-kira seperti itulah maksud beliau. Nah, tapi dari sudut pandang Martin Suryajaya, salah satu logikawan Indonesia, Martin Suryajaya mengatakan bahwa Immanuel Kant salah. Karena nyatanya sistem buku-buku berpikirnya Aristoteles ini nggak mutlak. Ternyata berkembang sistem-sistem logika yang nggak mengikuti hukum logikanya Aristoteles, yang beda sama sistem logikanya Aristoteles. Seperti itu. Nah ini pertanyaannya. Sementara tentu kalau saya sama Bung Andri dan kawan-kawan nanya ke Ustadz Candiki Repantu, ya pasti dia bilang logika Aristoteles ini sudah final. Logika yang nggak terbantahkan, dan logika yang non klasik segala macam itu usaha mau ngelawan logika Aristoteles tapi mereka nggak mampu. Saya pernah tanya ke Ustadz Candiki, beliau jawab seperti itu. Dan di sini kontroversinya, apakah hukum-hukum berpikir dalam sistem logika tradisional itu sudah mutlak, niscaya, nggak bisa disangkal lagi,
Ataukah sebenarnya itu hanya glorifikasi ya, hanya klaim bahwa logika tradisional itu sudah ajak, padahal enggak juga gitu sebenarnya. Nah, ini yang bisa kita diskusikan. Nah, kemudian logika dan mantik apakah sama? Maksudnya logika tradisional Aristotelian itu apakah sama dengan mantik yang ada di dunia Islam yang di pondok pesantren? Ini sebenarnya ini problem tentang biasnya batasan definitif antara logika dan epistemologi yang saya singgung tadi ya. Karena dalam mantik pondok pesantren itu dimasuki muatan-muatan epistemologi seperti itu. Nah, kemudian logika tradisional ini merupakan sistem logika yang dekat dengan tradisi Islam, bahkan menjadi bagian dari ortodoksi. Kalian bayangkan, bagian dari ortodoksi. Jadi di pondok pesantren itu kita belajar ilmu tauhid, fiqih, usul fiqih, akhlak, tasawuf, tafsir, hadis, bahasa Arab, tarikh, termasuk belajar mantik. Mantik ini jadi bagian dari ortodoksi dan dipelajari di pondok pesantren. Bayangkan. Dan pertanyaannya, kenapa ya logika yang dekat dengan umat Islam itu adalah logikanya Aristotelian? Padahal ada logika yang lain kan? Kenapa orang Islam nggak pakai logika Cina misalnya, atau logika India misalnya? Nah, ini sebenarnya yang ingin saya diskusikan dengan kawan-kawan malam ini. Pertama, adalah tentang akulturasi budaya. Tradisi Islam itu mengalami akulturasi budaya dengan bangsa Yunani, dengan tradisi Yunani, tradisi Suryani, tradisi Persia, dan tradisi India. Jadi adalah wajar jika yang masuk ke dalam khazanah umat Islam itu logika Aristotelian, karena akulturasinya dengan bangsa Yunani, tradisi Yunani. Loh, tapi itu juga akulturasi dengan India, iya. Tapi kenapa ya logika India nggak dipakai oleh umat Islam? Kita lanjutkan dulu. Ada poin yang kedua, yaitu relevansi dengan doktrin-doktrin umat Islam. Umat Islam itu punya akidah yang sifatnya ajak. Tuhan itu ada. Yang bilang Tuhan nggak ada, kafir. Malaikat itu ada. Yang bilang malaikat nggak ada, kafir. Muhammad itu Rasul. Yang bilang Muhammad bukan Rasul, kafir. Artinya, umat Islam tuh punya akidah yang sifatnya ajak. Harus ini. Nggak ini, lo kafir masuk neraka. Akidahnya orang Islam tuh kayak gitu. Nah, dan yang mendukung, yang relevan dengan akidah yang semacam itu adalah logika saklek arah Aristotelian kan gitu loh. Kalau kita pakai logika India kacau. Misalnya logika Catuskoti misalnya. Di dalam logika Catuskoti itu dimungkinkan seperti apa, ada benar, salah, benar sekaligus salah, tidak benar sekaligus tidak salah, dan keempatnya sekaligus gitu. Artinya di sini kita memungkinkan Tuhan itu ada, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu ada sekaligus nggak ada, Tuhan itu nggak ada sekaligus nggak ada, dan keempatnya sekaligus. Ini nggak bisa diterima di dalam doktrin Islam. Tuhan itu ada, titik, nggak bisa ditawar. Nah, mungkin ini ya, meskipun terjadi akulturasi dengan tradisi India, tapi logika India itu nggak relevan dengan akidah Islam yang saklek. Yang relevan ya logika Aristoteles yang sama-sama saklek tadi gitu. Nah, kemudian keproduktifan. Nah, ini. Bang, oke, kalau sama logika India nggak relevan. Tapi kenapa nggak pakai logika Cina? Kan tadi katanya, kata Bang Dika, logika Cina itu relevan dengan doktrin umat Islam. Iya, saya katakan relevan, tapi tidak produktif. Di dalam logika Cina itu ada kemiripan, ada pembahasan tentang paradok, hukum non kontradiksi, hukum tiada jalan tengah, kemudian deduksi yang mirip, bisa dan seterusnya. Tapi mereka tidak produktif, sehingga mungkin tidak begitu memadai. Logika Aristotelian jauh lebih signifikan perkembangannya dan lebih memadai untuk dijadikan alat seperti itu di dalam telaah khazanah pemikiran seperti itu. Kemudian yang terakhir, kenapa nggak pakai logika Frege Russell misalnya? Kalau logika non klasik jelas karena itu membantah prinsip-prinsip yang sesuai dengan Aristotelian sehingga nggak relevan dengan doktrin Islam. Tapi logika yang Frege Russell yang klasik, kenapa nggak dipakai? Ya tentu saja karena ketika era akulturasi budaya tadi, Frege Russell belum lahir tentunya kan. Di zaman itu. Jadi ya karena zaman itu yang berkembang logika Aristotelian, Frege Russell belum ada, ya maka yang dipakai ya logikanya Aristoteles gitu. Nah, jadi mungkin ini di antara beberapa hipotesis saya, kenapa ya dari logika Cina, logika India, terus logika modern ada klasik non klasik dan seterusnya itu
kenapa ya yang akrab sama umat Islam itu cuman logika Aristotelian, yang lain enggak? Nah, mungkin ini beberapa hipotesis saya mengapa mengapa bisa begitu yang terjadi seperti itu. Nah, harapan saya adalah dengan diskusi malam ini bisa membuka pikiran kita bahwa kajian logika itu tidak sesempit hanya pada logika tradisional, bukan cuma logika Aristotelian, tapi banyak sekali sistem logika yang lain. Dan harapannya diskusi kita ini bisa menginspirasi kajian logika berikutnya. Jadi berkembang terus kajian logika. Dan saya merekomendasikan bacaan yaitu Principia Logica. Principia Logica ini adalah perluasan dari disertasinya Martin Suryajaya tentang logika. Jadi Martin Suryajaya ini dia punya disertasi doktoral dia, penelitian doktoral dia tentang logika. Nah, tapi disertasinya ini diluaskan lagi, dieksplor lagi. Nah, jadilah buku namanya Principia Logica. Buku ini masalahnya ya, masalah yang dia bahas itu di dalamnya adalah di antara sistem logika yang banyak tadi, yang berbeda-beda bahkan saling menyalahkan, maka di sini ada fondasi, krisis fondasional, kata kalau bahasa beliau itu, krisis fondasional logika seperti itu. Jadi bagaimana logika sebagai alat ini bisa kita gunakan kalau antar logika ini aja saling menyalahkan? Ini krisis fondasional. Nah, ini adalah karya besar, karya penting dalam kajian logika. Saya sangat merekomendasikan membaca ini bagi kawan-kawan yang mau mendalami logika lebih jauh. Tapi kalau cuma pengen, udahlah bang, saya cuma sekedar pengen bisa berpikir logis, cuma pengen bisa berpikir teratur, ya cukup logika Aristotelian memang. Tapi kalau kawan-kawan pengen lebih, pengen logika yang lebih dalam, yang lebih canggih, baca buku itu. Baca buku itu. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bung Andri. Terima kasih Bung Dika untuk materinya. Dan selanjutnya mungkin ke panelis dulu ya. Mas Teguh, silakan Mas Teguh. Halo? Ya, silakan. Terdengar, silakan. Komentar dari panelis. Oke. Jadi aku tadi masuk nggak dengerin yang Andri, tapi langsung Andika. Jadi intinya itu spektrum atau khasanah apa yang disebut logika ya. Itu suatu pengetahuan yang baik, yang bagus, mengetahui secara luas. Tapi mungkin kenapa ada nada-nada untuk kayak mengunderestimate logika yang biasa-biasa saja itu. Yang seperti itu, yang suka disebut logika Aristotelian itu. Logikanya Bertrand Russell kan juga sebenarnya cuman istilahnya itu bentuk matematis dari logika tradisional. Jadi kita anggap aja dua-duanya itu hanya satu hal yang sama tapi beda ekspresi kan gitu. Dan diperkaya oleh John Stuart Mill dengan prinsip induksi. Kemudian membedakan secara ketat logika dan epistemologi. Sehingga kalau membedakan secara ketat seperti itu, seperti zaman dahulu kala ketika muncul yang suka disebut paradok logika, karena tidak menggunakan yang perkembangan terkini, bahwa yang dinilai itu tidak hanya valid itu bentuknya, tapi juga berbunyi atau tidak. Jadi suatu proposisi berbunyi atau tidak. Ketika premis mayor, premis minor salah satunya tidak dapat dipastikan atau keliru, maka kesimpulannya tetap valid tetapi tidak dapat diandalkan. Itu kan perkembangan-perkembangan baru gitu loh. Jadi kalau membuat suatu apa istilahnya himpunan yang independen, yang mandiri, logika tradisional, Aristoteles, tidak mengikuti perkembangan terkininya dan sebagainya, sampai ke Bertrand Russell, kemudian masuk ke logika Cina, dan sebagainya, itu kan nampak apa namanya itu, mengunderestimate, padahal sebagaimana kita ketahui yang berperan dalam pengembangan sains dan teknologi yang bermanfaat dan juga hukum ya. Jadi produk nyata dari itu adalah kan sains, teknologi dan hukum itu ditopang oleh logika tradisional itu. Ditopang oleh logika tradisional
Dan kalau untuk pergaulan hidup mungkin bagus juga. Yang India itu cara mikirnya benar salah sekaligus. Kalau dialektika saya rasa sebenarnya nanti perdebatan itu sebenarnya juga bukan kontradiksi dalam dirinya sendiri gitulah. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya bisa lebih adil bahwa mana yang paling berguna, mana yang paling bermanfaat. Kalau keperluan praktis kan seperti itu. Tapi kalau keperluan terpelajar itu kan suka yang rumit-rumit, maka semakin rumit, semakin complicated, itu biasanya akan semakin berbangga-bangga diri. Nah, kalau saya sih ya tidak se-complicated itu, saya simpel-simpel saja. Jadi urusannya adalah yang terbukti memajukan sains, teknologi, dan juga tataran hukum, itu adalah logika tradisional. Dan itu masih digunakan hingga saat ini. Kalau kita berbicara, berdiskusi, berdebat, kita pasti pakai alur berpikir itu. Itu kan kerangka kerja ya. Logika itu apapun itu kan kerangka kerja. Kerangka kerja itu kan berdasarkan asumsi, postulat, kemudian dari situ muncul bagaimana cara menyimpulkannya. Kalau yang tadi contoh logika apa itu tadi India, benar sekaligus salah. Nah, itu bagaimana orang bisa memahaminya? Sebagai suatu imajinasi pun itu sulit. Sebagai suatu imajinasi sulit. Tapi kalau untuk hobi belajar ya bagus, mengetahui banyak khasanah itu bagus, sehingga kemudian alat apa yang paling berguna untuk apa suatu masalah, ya penting dari semua itu kan apa sih? Memecahkan masalah. Mana yang paling berdaya guna untuk memecahkan masalah? Maka itu dalam jangka panjang maka dia yang akan menang. Seperti teknologi kan juga seperti itu. Teknologi usang, CDMA, ya akan ditinggalkan. Teknologi kaset, piringan hitam, itu hanya akan menjadi suatu kenang-kenangan atau katakanlah nostalgia. Karena apa? Karena sekarang bukan itu yang bisa memecahkan masalah yang sesuai. Oleh karena itu, tadi pertanyaan Andika yang ingin didiskusikan itu, ya menurut saya ya karena itu yang paling berdaya guna. Jadi kita tidak perlu apa nama istilahnya kekunoan sesuatu, tapi persoalan berdaya guna aja. Yang paling berdaya guna, yang paling memberi manfaat itu apa? Pertimbangannya lebih ke arah seperti itu. Nah, kalau tentang metafisika tadi saya nggak dengar sama sekali paparannya Andri ya. Tapi kira-kira yang dimaksud metafisika itu apa sih? Metafisika itu realitas atau khayalan? Sesuatu yang melampaui fenomena luaran, penampakan luaran fisik. Meta, melampaui. Melampaui penampakan luaran fisik. Lah itu kayak gravitasi, itu berarti metafisika juga? Itu masih fisika itu. Kalau fisika itu kan dipelajari di fisika saja. Tapi ketika pakai definisinya Andri, melampaui penampakan luaran fisik, mana ada yang bisa melihat gravitasi? Mana ada yang bisa mengukur misal? Alat untuk mengukurnya gitu kan adanya kan, alat-alat itu kan banyak yang membandingkannya itu dengan mungkin tekanan udaranya atau apa gitu kan, itu untuk kecepatan gitu lah. Banyak hal yang katakanlah force itu semuanya itulah. Itu kan banyak yang melampaui penampakan fisik. Ya kan? Eksistensi maksudnya melampaui penampakan. Oh, eksistensi, keberadaan begitu. Ya. Keberadaan yang dipisahkan dari keapaannya gitu ya. Iya, Mahya.
Ya, itu berarti tinggal uang dengan membahas sesuatu yang bersifat khayali kan begitu. Jadi metafisika itu kalau diartikan sebagai membahas eksistensi yang dilepaskan dari keapaannya, maka itu hanya hidup di alam imajinasi, di alam pikiran. Alam pikiran saja yang kemudian itu penilaiannya tentu hanya aspek koherensi saja. Koherensi yang sebenarnya ya kalau secara praktis tidak ada manfaatnya. Membahas eksistensi seolah-olah katakanlah mobil, eksistensi mobil bisa dipisahkan dari kemobilannya, dari bentuknya, dari materinya, kemudian hidup di alam pikiran kita. Ya setidaknya hidup di alam pikiran kita, eksistensi mobil tanpa gambaran mobil itu tidak mungkin juga hidup di dalam khayalan kita. Kalau kita menghayalkan suatu eksistensi sesuatu, pasti selalu harus terkait dengan bentuknya. Kalau tidak ada bentuknya, katakanlah, atau sesuatu yang tidak mungkin untuk dikhayalkan, gravitasi, kita akan menghayalkannya sebagai daya tarik menarik. Kita akan memvisualisasikan tuh, seolah-olah ada garis-garis di pikiran kita yang saling tarik menarik gitu. Jadi secara umum bahasan tentang metafisika itu sebenarnya sesuatu yang tidak memiliki manfaat praktis. Jadi bahasan metafisika itu adalah sesuatu yang sifatnya khayalan sehingga munculnya adalah kayak belantara gitu loh. Berbagai perspektif bisa dimasukkan di situ. Dan itu beda, metafisika melampaui imajinasi. Ini lebih sulit lagi, melampaui imajinasi itu apa? Yang bisa kita lakukan ini kan berpikir, berimajinasi, kemudian disebut melampaui imajinasi. What is that thing? Jadi definisinya aja saya sudah tidak bisa memahami apa pentingnya metafisika dibahas itu. Eksistensi yang dipisahkan dari itu hanya bisa hidup di pikiran. Nah, tapi kalau itu sebagai intellectual exercise, berpusing-pusing ya baik-baik saja, itu soal hobi aja. Kalau hobi itu ya tidak bisa ini namanya selera hobi, oke lah. Ya mungkin gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh untuk komentarnya. Selanjutnya mungkin peserta dulu ya, Bung Dika ya, baru nanti kita jawab ya, kita berinteraksi. Baik, silakan bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan boleh raise hand atau langsung open mic. Bung Feridan Ramadan, silakan. Ini nggak harus pertanyaan juga, Bung Andri, izin Bung Andri, nggak harus pertanyaan juga, mau nambahin atau mau boleh. bahas, silakan. Mau menambahkan atau membantah, menyanggah atau menyampaikan pandangan silakan. Silakan Bung Ramadan. Sudah angkat tangan ini kepencet atau betulan angkat tangan nih? Soalnya bukan, silakan open mic aja langsung. Atau yang lain. Kalau kepencet mungkin ya. Oke, belum ada ini. Ramadan angkat tangan lagi, ya silakan. Saya tidak terima kasih sebelumnya kesempatannya Kak. Jadi saya ingin pisahkan, maksudnya ke kita fokusnya itu ke memang metafisika sulit tadi dikatakan melampaui imajinasi, melampaui fisik, memang sulit dipahami metafisika jika secara berapa detik saja tadi kita ingin pahami metafisika, jika ingin dipahami itu butuh beberapa sesi, butuh pelajaran mendalam untuk memahami metafisika. Maka jika hanya dikatakan melampaui, ya memang sulit dipahami memang. Maka jika ingin memahami metafisika, buka pembahasan tersendiri tentang metafisika itu sendiri. Kalau saya, sehingga kita tahu bagaimana itu metafisika, apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, itu semua ada jika dibuka pembahasan secara tersendiri tentang metafisika. Jadi saya kalau begitu, jadi bukan berarti teman-teman tadi mendefinisikan metafisika itu melampaui imajinasi, apa itu langsung ternilai bahwa
Karena dia begini kan kita tidak jika orang yang memahami itu kan enak, dia mudah katakan ya memang betul, memang imajinasi betul, dan dia bisa melihat bagaimana implikasinya ke kehidupan sehari-hari. Dan jika orang yang tidak mendalami itu ya sulit untuk memikirkan itu, sulit untuk bagaimana melampaui imajinasi. Nah makanya itu jika ingin memahami lebih dalam tentang metafisika atau bagaimana mengetahui tentang metafisika itu secara jelas, ya buka sisi tersendiri, adakan pembahasan tersendiri tentang metafisika itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu saya. Karena dari definisi saya tidak menggugurkan bahwa metafisika itu punya implikasi terhadap kehidupan sehari-hari, tidak. Dan itu bukan hanya sebatas imajinasi, tidak. Dan jika dilepas dari keapaan, yang paling inti kan keadaan, bukan keapaan. Kalau saya kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bung Farid dan Ramadan. Baik, terima kasih masukannya. Memang direncanakan juga akan ini karena kan hanya selayang pandang tadi ya tentang metafisika. Bagi rekan-rekan yang berminat nanti bisa menghubungi, mungkin bisa kita bikin kajian kelas kecil tentang metafisika dengan buku referensinya dari pengantar Daras Filsafat Islam dan Sarjawari, struktur metafisika Sarjawari. Itu jelaskan tentang akar-akar tadi yang saya sebutkan di presentasi sebelumnya. Jadi ingin menelusuri hingga ke hakikat terdalam yang sejauh dapat diketahui manusia begitu, supaya kita mengetahui akar sebab pertama begitu dari segala keberadaan ini. Tentunya nanti akan ada implikasi-implikasi atau pemanfaatan secara praktis meskipun mungkin tidak jangka pendek begitu, seperti keajegan dalam bersikap, bertindak, kemudian juga ketenangan begitu kan, kemudian juga mengetahui hasrat terdalam manusia untuk bisa menguak realitas begitu, hingga sampai nanti ke aspek-aspek ukhrawi begitu kan, yang sifatnya non fisik. Meskipun juga nanti kalau dilihat di refleksi saya tadi, relevansinya itu supaya kita bisa dalam hidup ini, tugas kehidupan eksistensial kita adalah memanifestasikan sifat-sifat eksistensi gitu kan. Selama kita menampak ini menjadi eksis, sedapat mungkin kita memanifestasikan, menampakkan sifat-sifat eksistensi itu sebagai wujud mutlak begitu kan, sejauh yang kita dapat kapasitas begitu. Memang ini bahasan terlalu singkat, tadi saya ingin memaparkan selayang pandang saja. Untuk detail-detailnya mungkin butuh belasan tahun mungkin ya begitu mungkin. Jadi teman-teman jangan puas dengan sesi kita ini. Silakan yang lain. Terima kasih Bung Ramadan untuk masukannya. Memang cukup tepat. Ya Bung Ramadan, silakan angkat tangan lagi. Terima kasih Kak. Saya ada pertanyaan tentang logika Kak. Pertanyaan sederhana. Apa kekurangan logika secara umum? Baik logika Aristotelian, logika Islam maupun apapun, kekurangan secara umum dari logika tersendiri. Terima kasih. Baik, kekurangan logika secara umum. Mungkin Bung Dika mau langsung direspon. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya mau respon yang Bang Teguh tadi itu, kenapa ada kesan meng-underestimate? Saya mohon maaf kalau kedengarannya seperti meng-underestimate ya. Dalam hukum, dalam kembang ilmu pengetahuan seterusnya, saya mengakui saya setuju. Dan kalau sebut itu yang paling dekat dengan aspek manfaat, saya pun setuju, saya rasa. Seperti itu yang dekat dengan seharian kita. Hanya saja saya itu konteksnya pengen membuka cakrawala kita bahwa ini bukan satu-satunya. Jadi saya memang itu bicara dalam domain intelektual. Jadi saya bukan meng-underestimate gitu. Bahkan saya adalah orang yang sangat percaya dengan hukum-hukum logika Aristotelian, asas identitas dan seterusnya. Saya percaya. Dan saya percaya itu sistem logika Aristoteles itu adalah sistem logika yang sifatnya mutlak. Jadi barang siapa yang nggak setuju sama sistem logika Aristotelian berarti dia nggak logis. Gitu. Makanya saya nggak setuju sama sistem logika non klasik dengan logika status kondisi segala macam, saya nggak setuju, saya nggak pakai itu.
Menurut saya itu sistem-sistem logika yang bermasalah. Seperti itu. Jadi saya ini sangat Aristotelian dalam masalah logika gitu Bang Teguh. Jadi saya nggak bermaksud mengestimate dalam artian wah ini logika kuno ketinggalan zaman banyak yang lain, enggak gitu. Enggak gitu maksud saya, enggak gitu. Cuma maksud saya pengen membuktikan kawan kita bahwa eh, itu tadi kalau kita ngomong dalam konteks saya lebih cenderung pakai logika yang mana dan mana yang lebih berguna. Kalau itu iya, saya sangat percaya dengan hukum-hukum logika Aristotelian dan saya mengakui itu yang paling banyak sumbangsinya. Tapi konteksnya tadi itu domain akademik saya ngomong bahwa jangan disangka ini satu-satunya loh. Jadi untuk memperluas khazanah itu maksudnya. Saya nggak bermaksud berada-ada. Mohon maaf kalau kedengarannya seperti menjelekkan gitu. Enggak, saya nggak bermaksud itu. Nah, kemudian untuk apa namanya pertanyaannya dari Bung siapa tadi? Bung Ramadan, Ramadan. Nah, pertanyaan dari Bung Ramadan. Apa sih kekurangan dari logika? Seperti itu. Logika secara umum ya. Jadi mau non klasik mau apa tadi katanya secara umum gitu. Sebenarnya kekurangan dari logika itu kalau kita lihat secara umum adalah dia jauh dari isi argumentasi secara umum gitu. Jadi dia bicara alur penalaran, penyimpulan yang sah, tapi dia kurang jauh masuk ke dalam ranah pengetahuan. Yang bisa masuk ke ranah pengetahuan secara lebih detail itu kan epistemologi. Makanya orang yang cenderung belajar logika banyak gitu ya, tapi dia nggak punya pengetahuan gitu loh. Maka dia kayak logika dia nggak kepake gitu. Anda bayangkan ada orang yang ngerti nahwu sorof. Jadi kan makanya ada ungkapan yang dari Al-Akhbari bahwa mantik bagi pikiran itu seperti nahwu sorof bagi bahasa. Kita ada kutipan kayak gitu. Nah, Anda bayangkan orang yang ngerti nahwu sorof seluruh, sorof dia ngerti, tasrif istilahi, tasrif lughawi, iklal dia ngerti, nahwu dia ngerti, mau yang mabni, mu'rab segala macam dia ngerti. Tapi kosakata dia dikit, mufradat dia dikit. Kira-kira dia lancar nggak ngomong bahasa Arab, Bung Andri? Pertanyaan saya. Dia paham. Enggak lah, nggak punya bahan. Nah, dia paham seluruh gramatikal itu. Nahwu sorof dia ngerti. Inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha ngerti semua dia. Tapi kosakata dia dikit. Mufradat dia dikit, nggak bisa ngomong, sama aja. Seperti itu. Jadi orang yang kenyang belajar logika tapi nggak punya informasi, nggak punya pengetahuan segala macam, ya kering ya. Dia mau berargumentasi tentang apa, mau berpikir tentang apa, jadinya gitu. Nah tapi sebaliknya, orang yang punya banyak mufradat, punya banyak kosakata tapi nggak ngerti gramatikal, dia nggak bisa merangkai kosakata tadi jadi kalimat yang yang padu, yang benar seperti itu. Begitu juga orang yang nggak ngerti logika ya, pengetahuan dia, informasi yang dia punya segala macam, ya dia nggak bisa merangkai itu dengan logis. Bisa dengan logika ilmiah bisa, tapi dia lebih rentan terpapar falasi. Jadi kekurangannya adalah pertanyaan dari Bung Ramadan, logika itu jauh kurang bisa jauh masuk ke dalam ranah pengetahuan. Dia sibuk ngurusi penyimpulan tapi kurang masuk ke isi. Ya, secara umum itu kalau yang saya lihat. Apalagi logika non klasik yang matematis banget, yang logika matematika yang non klasik itu, wah itu jauh banget dari keseharian itu. Itu cuma buat kajian apa ya? Bukan itu kajian yang bener-bener abstrak gitu kan, sangat matematis yang jauh dari keseharian kita. Jadi kekurangannya adalah logika itu sifatnya abstrak, logika itu sifatnya bentuk formal, ngawang-ngawang, kayak gitu. Mungkin itu. Oke, bagaimana Bung Ramadan? Apakah ada respon, tanggapan? Silakan. Apakah cukup terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Yang lain juga silakan. Dri, nambahin Iya. dikit, Dri. Silakan. Teguh. Nambahin dikit. Jadi kalau yang disebutkan Andika itu sebenarnya juga bukan kelemahan atau kekurangannya logika, tetapi memang ranahnya di situ. Kalau mengharapkan logika ini akan berhubungan langsung dengan pengetahuan, itu artinya sudah melampaui melampaui ruang lingkupnya gitu.
Jadi logika itu memang bagaimana kita akan membuat penyimpulan, bagaimana kita membangun, menilai bukti dan pembuktian kan gitu. Bagaimana kita membuktikan sesuatu, itu memang ilmu alat gitu. Jadi kalau yang disebutkan Andika itu sebenarnya tidak layak untuk disebut kelemahan atau kekurangannya. Tetapi memang itulah batasnya gitu loh. Batasnya logika kan itu. Kalau dengan modus seperti Andika itu kan kita juga akan bisa mengatakan salah satu kelemahan logika adalah tanpa perasaan. Itu juga. Tapi perasaan bukan ranahnya logika gitu kan. Bahkan argumentum epiti itu kan dimasukkan ke dalam fallacy of logic. Kalau masalah konten pengetahuan, itu kan kalau kita menyusun ilmu pengetahuan harus berdasarkan cara berpikir yang lurus, bagaimana membangun koherensi di antara premis-premis sehingga kesimpulannya masuk. Jadi ini kan science and art, proof and evidence. Jadi kalau kita bicara di ruang lingkupnya, maka kelemahannya logika ya menurut saya tidak ada. Tapi kalau dipandang dari perspektif yang lain ya banyak. Tanpa perasaan, kemudian tanpa status, tidak feodal. Jadi menyamakan pendapat seorang profesor, opini seorang profesor dengan opini tukang becak misal. Seperti Butet itu ketika mengatakan asu profesor mau debat dengan anak kemarin sore. Itu kan hal-hal yang menyalahi logika. Kalau dia berpikir dengan logis, maka logika itu tanpa perasaan. Dan itu memang ya dia begitu gitu. Logika dengan perasaan itu sudah bukan logika lagi. Ketika kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, itu kan harus jernih. Tidak ada bias dan tidak ada emosi dan juga tidak ada falasi. Jadi memang logika itu adalah sesuatu yang tanpa perasaan. Kalau kau bicara dengan orang yang logis, nah itu dia harus di apa istilah Jawanya itu emban papan gitu loh. Ketika kita bicara di ranah seperti ini, maka Andika pendapatnya benar karena dia seorang mahasiswa filsafat. Ketika bicara filsafat itu sama sekali tidak logis. Tapi kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, ya jangan selalu pakai logika juga. Logika itu hanya untuk memecahkan masalah, tapi dia akan menghancurkan pergaulan. Kalau kau selalu ngomong yang logis-logis, ya kau akan hidup sendirian. Karena masyarakat ini ada yang namanya, makanya tadi masuk ke yang biasa disebut retorik dan poetik. Poetik ini kan dramatik. Intinya kan dramatik, membangkitkan emosi, aspek emosional gitu kan. Sehingga orang itu ada terhibur atau dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan kesedihannya, ketakutannya, yang itu sama sekali bukan ranah logika gitu. Kalau logika dipakai di situ itu ya alat untuk membangkitkan aja, membangkitkan emosi. Retorik ini yang lebih kacau lagi. Karena retorik yang berbasiskan logika itu malah jarang laku. Karena retorik itu adalah seni bagaimana menggerakkan orang, mempersuasi untuk melakukan sesuatu atau untuk berpikir sesuatu seperti maunya si pemberi retorika. Dan kalau itu pakai pendekatannya adalah pendekatan logika, pengikutmu akan sedikit. Nah, jadi ketika Prabowo itu kampanye begini-begini, ya nggak menang dia waktu lawan Jokowi. Tapi kalau dijogetin, kemudian dia didalimi, dia bisa menang dia.
Masyarakat itu ya kalau kita melihat kenyataannya, manusia itu memang bukan makhluk rasional, tapi lebih banyak sebagai makhluk emosional. Jadi kalau kita bisa, nah tapi kita memiliki pengetahuan itu adalah karena kita punya logika. Logika digunakan dalam analisis psikologi massa. Jadi para penggerak, para retorik, para politisi ini yang memahami itu semua itu akan bisa memenangkan pertarungan. Karena dia tahu kapan menggerakkan emosi masyarakat dan kapan memberi sedikit logika. Jadi ini sebenarnya hanya beda di ranah dan kegunaan. Logika itu ranahnya adalah tentang mengakumulasi ilmu pengetahuan, tentang memberi penilaian terhadap bukti dan pembuktian, tentang bagaimana menarik kesimpulan induktif. Sekarang menurut saya kalau mau belajar logika tradisional, ya, logika tradisional jangan belajar dari organon. Itu memang banyak apa namanya, banyak kelemahan. Belajar yang terbaru tentang logika tradisional itu lebih baik adalah dengan kalau perlu buku itu bukunya John Stuart Mill yang bicara tentang logika, yang bukunya tebal itu dan dia memasukkan 5 teknik induksi. Nah itu kalau mau belajar logika itu yang itulah, jangan belajar logika yang pertama kali itu mah kesejarahan aja. Kalau Aristoteles maka dia akan nanti muncul paradoks logik. Kalau belajar dari yang John Stuart Mill, nanti akan tahu bahwa ini bukan paradoks sebenarnya. Yang disebut paradoks karena apa? Itu contoh yang sehingga logika tidak berurusan dengan materi, dengan material. Ini kan suatu yang sifatnya itu membedakan dengan tegas lah. Kaidah sebagai ilmu logika sebagai suatu ilmu kaidah. Kemudian masuk ke epistemologi, ontologi. Ini kan hanya pembagian-pembagian yang memang mungkin banyak sarjana yang juga kurang pekerjaan atau pengen dianggap inovatif. Atau kalau zaman sekarang ini penelitian makin menyempit dan sebagainya. Karena sudah banyak yang diteliti, kan harus ada kebaruan. Unsur kebaruan itu kadang juga menimbulkan kengawuran. Nah, seperti itu aja tambahan saya. Kendri. Oke, Mas Fadil, terima kasih. Tadi Bung Farid dan Ramadan mengangkat tangan, tapi mungkin Bung Dika dulu. Silakan Bung Dika. Ya, jadi saya mau tanggapi ya. Jadi kalau masalah itu bukan kelemahan, itu memang ranah kajiannya. Ya, bagi saya kelemahan itu adalah kekurangan. Seperti itu kan. Kekurangan itu adalah kelemahan itu adalah kekurangan. Artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan pakai logika. Nah, apa bedanya kalau kita bicara tentang deduksi dengan induksi? Kelebihan deduksi adalah kesimpulannya pasti benar kalau premisnya benar. Tapi kekurangannya tidak informatif. Kalau induksi kelebihannya informatif, tapi kekurangannya tidak pasti benar meskipun premisnya benar. Apa bedanya? Ya, kalau gitu Bang Teguh juga akan berkata deduksi memang sifatnya begitu, induksi memang sifatnya begitu, misalnya. Ujungnya kan kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya Bang Teguh juga mau, tadi kayak misalnya Bang Teguh bilang yang paling bermanfaat yang memberi sumbangsi pada perkembangan ilmu hukum siapa? Yang mana? Logika tradisional, katanya Bang Teguh tadi. Ya berarti di saat yang sama, saya rasa memberi sumbangsi itu kelebihan ya. Berarti di saat yang sama, Bang Teguh sedang menyatakan yang selain logika tradisional ini kurang memberi sumbangsi. Artinya dia sedang menyatakan bahwa logika yang non klasik segala macam ini kurang gitu. Seperti itu. Nah kalau gitu saya balas juga sama aja. Lah berarti logika yang non klasik itu bukan kurang Bang Teguh. Memang ranah mereka ranah domain akademis, domain intelektual aja. Gitu loh, bukan ranah pragmatis. Kalau gitu kan sama aja konteksnya gitu.
Maka ya sebenarnya apa namanya, itu sebenarnya masalah terminologi ya. Jadi sebenarnya saya kurang lebih sepakat dengan Bang Teguh. Ini cuma masalah terminologi aja. Kelemahan itu apa gitu kan? Apakah yang memang itu dari esensi sesuatu layak dikatakan kelemahan enggak gitu. Kalau itu nyebut kelemahan, kalau kata Bang Teguh itu bukan kelemahan. Kalau memang esensi dari dianya gitu. Sebenarnya itu masalah terminologi aja. Gitu. Kalau tanggapan saya gitu. Terus terkait apa namanya itu apa namanya, saya lupa itu yang mau saya tanggapin terkait yang pertama tadi terkait apa namanya, masalah kekurangan dari logika. Nah kemudian saya juga mau mengomentari masalah metafisika. Tadi yang metafisika itu yang katanya Bang Teguh, metafisika itu apa? Kalau dalam makanya katanya Ludwig Wittgenstein itu yang tidak salah ingat ya. Masalah dalam filsafat itu karena bahasa pergi berlibur katanya. Metafisika ini harus dipahami secara kontekstual. Metafisika dalam secara harfiah ya, secara etimologis, metafisika itu sesuatu yang melampaui fisika. Setelah fisika, dibalik yang fisika. Nah, dalam kalau kayak gini ya kita kebanyakan klinik ya, kuntilanak, yo demit, yo malaikat, termasuk Tuhan juga ya jadinya metafisika. Tapi kalau metafisika dalam konteks filsafat kontinental itu disamakan dengan ontologi, filsafat wujud metafisika. Sama dengan ontologi, sinonim dengan ontologi. Jadi bukan iya bicara yang non fisik, tapi bukan non fisik saja, yang fisik juga. Apa itu ada, apa hakikat ada, apa saja yang ada, apa yang nyata, mengapa ditanyakan ada bukan nanti ada. Metafisika itu sinonim ontologi. Tapi kalau dalam tradisi filsafat analitik dibedakan, ontologi bicara apa saja yang ada, metafisika bicara hakikat apa saja yang ada. Jadi kayak kalau ontologi ini bicara wujud secara umum gitu kan. Nah, kalau metafisika ini bicara apa namanya, macam-macam wujud. Jadi kalau ontologi isinya tadi kita ngomongin wujud, esensi, substansi, segala macam. Tapi kalau kita ngomong metafisika, nanti ada tiga, filsafat ketuhanan, filsafat alam, filsafat manusia. Jadi yang ada itu kan bisa dibagi dua, yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu Tuhan, yang tidak mutlak selain Tuhan. Nah, selain Tuhan ini dibagi dua lagi, diri kita di luar diri kita. Diri kita manusia, di luar diri kita alam. Makanya yang ada itu dibagi tiga, Tuhan, manusia, alam. Jadi kalau ontologi membahas itu secara umum, kalau metafisika membahas tiga ini, Tuhan, manusia, alam. Sama kalau kita bilang ontologi dari manusia, nah, maka kita akan membahas apa saja yang ada pada manusia. Tapi kalau metafisika manusia, kita akan bahas hakikat mata, hakikat itu, hakikat jiwa, hakikat ruh, hakikat asal yang ada pada manusia. Jadi kalau ontologi secara umum, kalau metafisika itu hal yang ada pada wujud yang umumnya. Nah, makanya ontologi itu disebut juga dengan metafisika umum. Kalau yang metafisika tadi disebut metafisika khusus. Jadi ada metafisika umum disebut juga ontologi, metafisika khusus disebut juga metafisika saja. Dua-duanya pun metafisika. Nah, makanya kalau ditanya metafisika itu apa? Ini pelik memang pertanyaannya Bang Teguh. Metafisika dalam konteks apa? Metafisika dalam konteks etimologisnya, ya hal-hal yang klinik, yang non fisik. Tapi kalau metafisika dalam konteks kontinental, sinonimnya ontologi. Tapi kalau dalam konteks filsafat analitik, metafisika ada dua. Metafisika umum sama metafisika khusus. Metafisika umum itu ontologi, metafisika khusus ini disebut juga metafisika saja. Seperti itu. Nah, mungkin itu respon saya. Gitu aja, Bung Andre. Baik, terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi rekan-rekan sekalian? Sepertinya kita sudah hampir jam berapa ini? 10 lebih 10 ya. Sudah hampir 1 jam setengah kita beroperasi. Berpatroli pada malam hari ini, malam-malam untuk razia logika begitu. Bung Andre nanti rekamannya kirim ke saya ya. Oke, siap. Mungkin kita cukupkan saja ya dengan kata closing statement mungkin, Bung Dika. Ini Bung Andri sama Bung Teguh aja duluan. Oh ya, saya dulu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Pembahasan saya tadi, bagi yang belum sempat mungkin nanti bisa minta rekamannya ke saya di nomor yang ada di kolom chat.
Kemudian untuk slide-nya juga saya sudah bagikan di kolom chat, bisa di-download di situ. Pokoknya jangan puas dengan materi kali ini hanya pengantar, semuanya sifatnya pengantar, tapi mungkin yang logika tadi lebih mendalam dan lebih luas begitu. Untuk yang saya memang sangat singkat. Bagi yang ingin mengikuti lebih dalam bisa ikut kelas khusus. Kemudian saya ucapkan mohon maaf kalau banyak kekurangan dan mudah-mudahan tetap semangat menjalani kehidupan dengan lebih eksistensial joy gitu. Jadi kehidupan yang penuh dinamika ini kita jalani dengan penuh riang gembira. Mungkin itu dari saya, dari Mas Teguh silakan ada closing statement. Ya, pertama-tama saya berharap semua peserta itu bisa pertama mengasumsikan semua omongan Andri, Andika, saya, Ramdan, siapapun yang ngomong tadi itu salah. Cari kesalahannya, kemudian rumuskan pikiran Anda sendiri, yang benar itu begini. Nah, itu yang saya harapkan. Saya tidak suka kalau ikut kajian begini ngangguk-ngangguk tapi tidak paham juga. Tapi yang pertama-tama itu adalah salahkan dulu. Baru cari kenapa salah. Jangan berpandangan omongan semuanya itu benar gitu. Nah, yang selanjutnya ya tentu dari situ harus tahu apa itu benar, apa itu salah gitu kan. Bisa enggak benar bersatu, benar salah yang tadi itulah. Jadi mohon dipikirkan untuk membantahnya gitu loh. Dengan membantah itu kita belajar kok. Kalau dengan menurut itu kita hanya akan menjadi apa namanya itu, yang suka nurut-nurut gitulah. Ya, jangan seperti itu. Jadilah manusia yang merdeka. Bantah saja. Jadi saya senang kalau dibantah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Teguh. Silakan dibantah. Bung Rika silakan. Iya, segala yang saya sampaikan tadi tidak perlu dianggap benar karena saya juga bukan ahli. Silakan salahnya saya dikoreksi. Bagi kawan-kawan yang mau diskusi sama saya, silakan minta WA saya sama saya senang meladeni diskusi. Saya mohon maaf karena datang terlambat tadi dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan yang salah dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rika, terima kasih Mas Teguh dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti semuanya. Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia. Saya cukupkan kajian kita malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.